Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Ismawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 6B Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan NIM 1262022024041. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang surat Makkiyah dan Madaniyah. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran berisi tentang petunjuk bagi umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Secara geografis diturunkan di dua tempat. Yang pertama yaitu Mekah dan Madinah. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di sekitar kota Mekah dinamakan dengan ayat Makkiyah, dan apabila diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya maka disebut dengan surat Madaniyah. Dalam hal ini ada tiga pendapat ulama yang mengemukakan turunnya Al-Quran. Yang pertama yaitu berdasarkan tempat turunnya suatu ayat, yang kedua berdasarkan khitab atau seruan, dan yang ketiga berdasarkan waktu turunnya Al-Quran. Pembahasan yang pertama yaitu tentang berdasarkan tempat turunnya suatu ayat. Makkiyah ialah suatu ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya, seperti ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW di Mina, Arafah, Hudaybiyah dan sekitarnya. Sedangkan Madaniyah ialah yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya, seperti ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW di Badar, Uhud dan sekitarnya. Pembahasan yang kedua yaitu berdasarkan khitab atau seruan. Dari ayat tersebut, Makkiyah ialah ayat-ayat yang berisi seruan atau khitab terhadap penduduk Mekah dan sekitarnya. Sedangkan Madaniyah berisi tentang khitab atau seruan yang ditunjukkan kepada penduduk Madinah dan sekitarnya. Seperti lafaz ya ayuhan nasu dikategorikan sebagai surat Makkiyah, sedangkan ya ayyuhalladzina amanu dikategorikan sebagai surat Madaniyah. Dan pembahasan yang ketiga yaitu berdasarkan waktu turunnya. Makkiyah ialah ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, sekalipun ayat tersebut turun di luar kota Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat Al-Quran yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, meskipun ayat tersebut turun bukan di kota Madinah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu karakteristik ayat Makkiyah. Yang pertama yaitu setiap surat di dalamnya mengandung lafaz sajdah. Yang kedua yaitu setiap surat mengandung lafaz kalla. Yang ketiga setiap surat yang mengandung seruan ya ayuhan nasu. Yang keempat setiap surat yang mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah. Yang kelima setiap surat yang mengandung kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali dalam surat Al-Baqarah. Yang keenam yaitu setiap surat yang dibuka dengan huruf-huruf hijaiyah, ya seperti alif lam mim, alif lam ra dan sebagainya. Selanjutnya yaitu keistimewaan ayat Makkiyah dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama ajakan kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu penetapan dasar-dasar ibadah dan muamalah. Yang ketiga menyebutkan kisah Nabi dan umat-umat terdahulu sebagai pelajaran. Dan yang terakhir yaitu suku katanya pendek-pendek disertai dengan kata-kata yang sangat mengesankan. Selanjutnya yaitu karakteristik ayat Madaniyah. Yang pertama yaitu setiap surat yang berisi suatu kewajiban, had ataupun sanksi. Yang kedua yaitu setiap surat yang di dalamnya disebutkan tentang orang-orang yang munafik. Yang ketiga setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog antara ahli kitab. Adapun keistimewaan yang terdapat
pada surat Madaniyah antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran berbicara kepada masyarakat Islam Madinah, pada umumnya berisi tentang penetapan hukum-hukum. Yang kedua, seruan terhadap ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan ajakan kepada mereka untuk masuk Islam. Dan yang ketiga yaitu di dalam masyarakat Madinah tumbuh sekelompok orang-orang yang munafik. Dan yang terakhir, pada umumnya ayat-ayat dan surat-suratnya panjang dan untuk menggambarkan luasnya akidah dan hukum-hukum Islam. Untuk manfaat mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bahwa sastra Al-Quran berada pada puncak sastra keindahan. Yang kedua, mengetahui hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang ketiga, sebagai pendidikan dan pengajaran bagi para mubaligh. Yang keempat, membedakan antara nasih dan mangsuh. Yang kelima, untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Dan yang keenam, itu mengetahui sejarah Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya yaitu cara menentukan surat Makkiyah dan Madaniyah. Ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara sima'i nakli, dan yang kedua dengan cara qiyasi ijtihadi. Cara yang pertama yaitu dengan cara sima'i nakli, itu didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu waktu itu. Dan yang terakhir yaitu qiyasi ijtihadi. Qiyasi ijtihadi itu didasarkan pada ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Apabila dalam surat Makkiyah terdapat suatu ayat yang mengandung ayat-ayat Madaniyah atau mengandung peristiwa Madaniyah, maka dikatakan bahwa ayat itu Madaniyah, dan juga sebaliknya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.